Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1361. Selamat mendengarkan. Siapa dia? Goldie bertanya setelah Celeste pergi. Seorang teman. Goldie memandang David. Teman, apa dia mengira aku idiot? Teman mana yang tidak mau mengakuinya ketika dia melihatnya? Mereka juga tinggal bersama. David, kenapa dia tahu metodemu melintasi ribuan kilometer? Dalam beberapa detik, kamu terlalu lemah. Anda secara alami akan mengetahuinya ketika Anda mencapai level tertentu. Kamu tidak akan mengerti jika aku memberitahumu sekarang. Ini terkait dengan ruang jadi rumit. Apakah temanmu sangat kuat? Bagaimana dia dibandingkan denganmu? Jangan bandingkan aku dengan dia. Dia akan membunuhku dengan tamparan sebelum aku bisa melakukan apapun. David mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Apa? Goldie tercengang. David adalah penyelamat bumi dan orang nomor satu di bumi yang dikenal publik. Tapi dia bilang wanita tadi bisa membunuhnya hanya dengan satu tamparan? Bagaimana ini mungkin? Bukankah kamu orang nomor satu di dunia? Bagaimana bisa ada seseorang yang lebih kuat daripada kamu? Ya, saya yang terkuat di bumi. Tapi dia bukan dari bumi jadi dia secara alami lebih kuat dariku. Ini bukan apa-apa. Akan selalu ada seseorang yang lebih baik dari saya. Saya mungkin kuat di bumi atau Bima Sakti. Namun, ini hanyalah rata-rata, di tempat lain, bukan dari bumi. Apakah dia orang asing? Apakah wanita cantik tadi itu alien? Kenapa David bersama alien? Bukankah orang-orang itu ingin menyerang bumi? Sama seperti penduduk bumi lainnya. Goldie merasa semua alien adalah orang jahat. Bumi mengalami dua bencana. Dia merasa otaknya tidak bisa memproses ini. Saat Celeste tenggelam dalam pikirannya, Celeste keluar dari kamarnya. Dia telah menyimpan tas pakaiannya. David, kamu bajingan. Anda menemukan wanita lain sehingga saya dapat membawanya kembali. Sekte warna-warni. Celeste langsung menggoda. David hendak menjelaskan tetapi Goldie selangkah lebih maju darinya. Halo, saya teman David. Saya di sini untuk belajar dari Anda. Jadi mohon manfaatnya jaga aku di masa depan. Goldie bukan orang bodoh. David memberitahunya betapa kuatnya wanita ini. Oleh karena itu, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk mewujudkannya berteman dengan wanita ini. Karena wanita itu mengatakan itu, Goldie sebaiknya melanjutkan pembicaraan. Jika Goldie bisa belajar dari Celeste, maka dia akan memiliki kesempatan untuk mencapainya. David, siapa namamu? Celeste memandang Goldie dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nama saya Goldie Rogers, Bu. Emas. Tidak buruk. Bahkan jika kamu tidak sebaik keduanya dengan fisik yang istimewa, kamu lebih kuat dari yang lain. Anda harus mengikuti saya mulai sekarang. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Namaku Celeste Merah. Panggil saja aku Celeste. Baiklah. Celeste, para wanita rukun. Mata David melebar saat dia melihat dari satu sisi. Apa yang sedang terjadi? Mereka sampai pada kesimpulan hanya dalam beberapa kalimat. Aku bahkan belum mengatakan apapun. Bukankah Goldie datang ke sini untuk menemui Celia? Dan sekarang, dia tidak ingin pergi dan juga meninggalkan bumi bersama mereka. Baiklah. Celeste, sebenarnya, David ingin menjelaskan. Tapi Goldie memotongnya. David, berhenti bicara. Celeste dan aku seperti teman lama. Jadi mari kita bicara dulu. Ya, para wanita sedang berbicara. Anda tidak punya hak untuk berbicara. Setelah Celeste demikian juga. David, masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1362. Kedua wanita itu berkumpul dan dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berbicara. Bukankah mereka bilang tiga wanita bersama-sama adalah yang paling berisik? Kenapa hanya berdua saja yang seperti ini? Bagus. Karena David tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Dia berhenti berbicara. Tidak lama kemudian, pintu halaman dibuka. Celia kembali. Setelah menerima telepon David, dia bergegas kembali tanpa henti. Mereka semua ada di ibu kota jadi jaraknya tidak jauh. Oleh karena itu, Celia kembali dengan cepat. Halo, Celeste. Celia menyapa Celeste dengan sopan begitu dia masuk halaman. Halo, Celia. Celeste menjawab dengan sopan. Bakat Celia di antara orang-orang ini tidak begitu menjanjikan. Dan itu memang mungkin terjadi dianggap rata-rata. Awalnya, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki sekte warna-warni. Namun, dia adalah pacar David. Jadi, untuk mendapatkan bantuan David dan mengikat David dengan sekte warna-warni, Celeste harus membiarkan Celia memasuki sekte warna-warni dan alam abadi. Celeste harus mewujudkannya meskipun dia harus menggunakan harta langit dan bumi. Hai. Lalu Celia menyapa Goldie lagi. Hai. Celia. Jawab Goldie. Akhirnya, Celia memandang David dan bertanya. David,
Kenapa kamu memintaku kembali terburu-buru? Tidak apa. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada seorang teman. Ini teman baik saya Goldie. Setelah David memperkenalkan Goldie, dia berbalik memperkenalkan Celia. Goldie, ini pacarku Celia. Halo, Goldie. Hai, Celia. Celia dan Goldie berjabat tangan setelah berbicara. Selanjutnya, ketiga wanita itu berkumpul. Dan David tidak lagi mendapat tempat di sana. Baik Celia maupun Goldie ingin menyenangkan Celeste, pembangkit tenaga listrik super, sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak bantuan di masa depan. Sementara itu, Celeste juga mencoba merekrut mereka ke dalam sekte warna-warni. Dengan demikian juga mengikat David ke sekte tersebut karena dia memiliki kemungkinan besar untuk melampaui alam abadi di masa depan. Kedua belah pihak memiliki tujuan masing-masing. Oleh karena itu, mereka mengobrol menyenangkan satu sama lain. David benar-benar terdiam dari pinggir lapangan. Pada akhirnya, dia hanya bisa kembali ke kamarnya untuk tidur. Ketika Celia membangunkan David, hari mulai gelap. Baru pada saat itulah David mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Goldie. David tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun sebelum Goldie langsung meletakkan kartunya di atas meja. David, aku sudah bicara dengan Celeste. Aku akan meninggalkan bumi bersama kalian semua. Bergabunglah dengan sekte warna-warni. Cobalah menerobos alam abadi. Dan dapatkan umur yang tak ada habisnya. Tentu saja, David tersenyum kecut. Dia tahu ini akan berakhir seperti ini. Sudahkah kamu memikirkannya? Setelah kita pergi kali ini, mungkin akan memakan waktu lama sebelum kita kembali. Dan mungkin orang tuamu sudah tiada saat itu. Apakah kamu bersedia berpisah dengan keluarga dan temanmu? David masih berusaha mengubah pikirannya. Saya sudah mengambil keputusan. Saya pergi. Goldie berkata dengan serius. Apakah kamu yakin tidak akan menyesalinya? Akan terlambat jika Anda ingin kembali. Jaraknya terlalu jauh. Dan jalan kembali penuh bahaya. Aku tidak akan melakukannya. Saya pergi. Goldie tetap bergeming. Tidak apa-apa. Karena Celeste setuju untuk membawamu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya berharap kamu tidak akan menyesalinya. Terima kasih. David, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Celeste juga mengatakan bahwa kamu berbakat. Kamu punya nilai pelatihan yang tidak ada hubungannya dengan saya. David, kalau begitu, bisakah kamu mengirimku kembali dan menjemputku nanti? Aku ingin kembali dan bersiap-siap. Saya juga harus menjelaskan kepada keluarga saya. Kata Goldie penuh perasaan, sedikit malu. Oke, tidak ada masalah sama sekali. Dan tidak memakan banyak waktu. Jadi, bisakah kita pergi sekarang? Baiklah. Kemudian David merobek celah ruang dan mengajak Goldie masuk ke dalamnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1363. Setelah mengantar Goldie pulang, dia langsung kembali. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 menit. Setelah David kembali, dia secara alami tinggal bersama Celia di malam hari. Celeste sudah memarahi David hingga terlupakan di sini. Dia tahu tidak ada hal baik yang akan terjadi jika mereka berdua bersama. Tidak. Aku harus bicara baik-baik dengan David besok. Kalau tidak, jika mereka terus seperti ini, hasrat dalam tubuhku bisa meledak jika aku tidak bisa menanggungnya. Maka itu akan sangat merepotkan. Celia, apakah kamu sudah memberitahu Nyonya Yang dan Tuan Yang? David bertanya lembut sambil membelai rambut Celia. Ya. Aku sudah menceritakan semuanya pada mereka. Jawab Celia dengan suara rendah. Lalu apa yang mereka katakan? Apakah mereka setuju? Mereka bilang saya sudah dewasa. Jadi mereka menghormati keputusan saya dan menyuruh saya untuk melindungi diriku sendiri kemanapun aku pergi. Itu bagus. David menghela napas lega. Tapi David, Celia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah David. Matanya dipenuhi dengan air mata. Dan dia tampak seperti hendak menangis. Apa masalahnya? Apa yang salah? Tiba-tiba David menjadi gugup. Petik 2. Aku tidak tega meninggalkan mereka. Tapi saya juga ingin mencapai alam abadi hari ini dan tetaplah di sisimu selamanya. Setelah dia mengatakan itu, Celia memeluk David dengan erat, membenamkan kepalanya di dadanya, dan melanjutkan dengan suara tercekat. David, aku sangat takut. Saya sangat takut. Saya takut ketika saya kembali lagi nanti. Orang tua saya tidak ada lagi. Saya sangat tidak berbakti. Saya tidak bisa bersama mereka untuk merawat mereka ketika mereka pensiun. Tapi aku juga takut kalau aku akan menua secara perlahan. Rambutku akan beruban. Kulitku akan berubah, berkerut. Dan gigiku akan tanggal. Tapi kamu akan selalu seperti ini. Saya tidak bisa terima ini. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Jangan takut. Jangan takut. Apapun yang terjadi.
Aku akan selalu berada di sisimu. David menghibur Celia sambil menepuk punggungnya. David tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Meskipun dia kuat, dia mendapatkannya dari sistem. Itu tidak dapat ditransfer ke orang lain selain diri Anda sendiri. Terima kasih, David. Dasar bodoh. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Celia, aku berjanji padamu. Kita akan pergi ke Kerajaan Bintang selama 20 tahun. Setelah 20 tahun, saya akan membawa Anda kembali ke bumi. Pada saat itu, Mi, Yang dan Mer, yang masih ada. Dan kita akan tetap ada menemani mereka selama sisa hidup mereka. Benar-benar, Celia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan serius. Benar-benar, tentu saja itu benar. Kapan aku berbohong padamu, Celia? Sebelum David selesai berbicara, dia langsung dihentikan oleh Celia. Setelah sekian lama, David menggendong Celia yang tertidur di pelukannya. Dia relatif sibuk selama periode ini. Karena dia melihat sistemnya 2 hari yang lalu dan ternyata masih ditingkatkan. David tidak membayar banyak perhatian pada sistem. Beberapa hari berlalu, dan David akan melihat kemajuan pembaruan. Saat dia membuka panel sistem, David sangat gembira. Sistem bukan lagi layar hitam. Sepertinya peningkatan sistem akhirnya selesai. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah sebuah kalimat. Sistem telah ditingkatkan dan berhasil terhubung ke high tingkat peradaban Kerajaan Bintang. Semua data telah disegarkan dan diatur ulang. Silakan gunakan sistem wajar sesuai aturan. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 10 kuadriliun dolar bintang. Tubuh, penguasa level 1. Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 10 poin mewah. Pikiran, Infinity level 10. Anda dapat meningkatkan menggunakan 100 poin mewah. Pertempuran, pangkat penguasa pemula alam abadi. Keterampilan tempur, Fight Punch. Kesempurnaan, tamparan penghancur udara. Kesempurnaan, kejahatan, teknik membelah pedang. Kesempurnaan, keterampilan, pengobatan tradisional kuno. Kesempurnaan, poin mewah. 0. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1364. Peningkatan sistem ini tampaknya tidak banyak berubah. Dan memang demikian jauh lebih buruk daripada peningkatan terakhir. Pertama-tama, itu terhubung dengan Kerajaan Bintang peradaban tingkat tinggi. David menduga Star Kingdom seharusnya menjadi peradaban tingkat tinggi Celeste. Kedua, keseimbangan sistem telah disegarkan dan ditata ulang. Memang benar diubah kembali ke aslinya. 1 kuadriliun. Dan satuannya juga telah berubah dari galaksi dolar hingga star dolar. Akhirnya, semua titik mewah yang tersisa telah dibersihkan. Tidak ada aturan lain yang berubah. Dia perlu menghabiskan 100 juta dolar bintang untuk mendapatkan poin yang mewah. Dan kemudian menggunakan poin mewah untuk meningkatkan tubuh dan pikirannya. Dalam peningkatan dan reorganisasi sistem terakhir. Setidaknya hal itu memberi imbalan kepada David 3 keterampilan tempur terbaik. Kali ini tidak ada apa-apa. Tapi David tetap menyukai sistem seperti ini. Itu sederhana dan mudah. Dia hanya perlu memikirkan bagaimana cara membelanjakan uangnya dan jumlahnya tidak banyak pembatasan. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah seiring dengan tingkat peradaban yang dimasukinya, semakin tinggi dan tinggi, yang kuat juga akan menjadi semakin kuat. Makanya, dia tetap harus berhati-hati agar tidak menarik perhatian. Jika pembangkit tenaga listrik seperti Celeste mengetahui bahwa dia memiliki sistem dan menginginkannya, mengambilnya sendiri, David tidak punya kekuatan untuk menolak sama sekali. Jadi setelah dia sampai di Star Kingdom, dia harus terus mengeluarkan uang dengan harga rendah. Cara kunci untuk mendapatkan poin mewah dan meningkatkan kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Kerajaan Bintang adalah Bima Sakti. Pasti ada banyak yang kuat. Dengan kekuatan David saat ini, jalannya masih panjang jika ingin meraih keuntungan. Pijakan di Star Kingdom. Sedangkan untuk dolar bintang, itu harus menjadi mata uang bersama Kerajaan Bintang. Sama seperti bumi menggunakan Summerland dolar. Bima Sakti menggunakan galaksi dolar. Jika David tidak pergi ke Star Kingdom, mustahil baginya untuk menghabiskan waktu triliunan star dolar secara online meskipun sistem telah terhubung ke jaringan Kerajaan Bintang. Sistem sekarang telah disegarkan dan ditata ulang. Jika dia ingin menghabiskan dolar bintang untuk mendapatkan poin mewah guna meningkatkan kekuatannya, dia harus pergi ke Star Kingdom secara langsung. Saat peradaban yang dia hubungi menjadi semakin tinggi, kekuatan orang-orang di sana juga akan menjadi semakin kuat. David merasa bahwa dia semakin dekat dengan kebenaran sistem. Dia sangat penasaran, orang macam apa yang bisa menciptakan hal seperti itu? Di mana batas sistemnya? Tidak bisa terus ditingkatkan tanpa batas, kan?
Masuk akal jika orang yang bisa menciptakan sistem itu banyak, lebih kuat dari batas sistem. David memiliki terlalu banyak keraguan dan teka-teki untuk sistem super mewah itu. Namun, dia lebih mengaguminya. Dia benar-benar harus mematuhi fungsi sistem yang kuat. Dia hanya perlu memikirkan bagaimana cara mengeluarkan uang untuk menjadi lebih kuat. Di mana lagi dia bisa mendapatkan tawaran bagus? Jika kepribadian David tidak dibentuk oleh lingkungannya sejak kecil, dia mungkin bukan hanya seorang yang abadi. Tentu saja kemungkinan lainnya adalah dia akan dijadikan subjek penelitian oleh pembangkit tenaga listrik lainnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1365. Apapun yang terjadi, David senang dengan keadaannya saat ini. Dia lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu untuk berhati-hati supaya dia bisa menghilangkannya sedikit pun tanda bahaya. Masih ada 3 hari sebelum meninggalkan bumi. Bima Sakti. Dan pergi ke kerajaan bintang peradaban tingkat tinggi. Setelah pergi kali ini, mereka tidak akan kembali dalam waktu singkat. Begitu David pergi, tidak akan ada pembangkit tenaga listrik alam abadi yang mengawasi tempat ini. Keamanan Bima Sakti tidak dapat dijamin. Jadi sebelum berangkat, David ingin pergi ke bis galaksi untuk menghukum seseorang sebagai sebuah contoh bagi orang lain sehingga dia bisa mengintimidasi yang kuat di sekitarnya dalam satu pukulan. Dan klan ular berkepala 9 akan menjadi korbannya. Orang-orang itu ingin beberapa kali menahan manusia dari Bima Sakti dan sangat jahat. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Bima Sakti telah kehilangan jejak berapa banyak manusia yang mati dimakan klan ular berkepala 9. Pemandangan yang dilihat David terakhir kali benar-benar seperti neraka. Sekarang dia tidak memiliki kekuatan itu. Jika tidak, David mungkin tidak akan mampu melawan, akan langsung menghancurkan klan ular berkepala 9 agar dia bisa menghilangkan sepenuhnya dan hindari masalah di masa depan. Namun, tidak apa-apa jika dia tidak memiliki kekuatan kali ini. Dia memiliki 2 penegak alam semesta, Celeste dan Amadi, bersamanya. Dia akan menjadi bodoh jika tidak memanfaatkan pendukung kuat seperti itu. Dengan 2 penegak alam semesta, klan ular berkepala 9 tentu saja tidak berani melawan. Namun, jika David ingin sepenuhnya menghilangkan bahaya yang tersembunyi, dia mungkin harus menunggu sampai dia menjadi lebih kuat. Penegak alam semesta juga perlu bertindak sesuai dengan konvensi alam semesta. Jika tidak, status mereka sebagai penegak alam semesta akan dicabut. Keesokan harinya, Celia pulang pagi-pagi sekali. Dia ingin lebih banyak menggunakan waktunya untuk menemani orang tuanya. David memikirkannya, dan membiarkan Celia dan yang lainnya menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga mereka. Dia menelepon mereka dan menyuruh mereka tinggal di rumah. Kemudian dia akan pergi dan menjemput mereka ketika waktunya tiba. Lagi pula itu tidak akan memakan banyak waktu. Akan baik-baik saja bagi Celia karena dia tinggal di dekatnya. Bagi para wanita yang tinggal lebih jauh, mereka harus berangkat 1 atau 2 hari sebelumnya. Karena hanya butuh waktu puluhan detik bagi David untuk mengambilnya. Kenapa tidak dilakukan saja itu? Para wanita itu menerima telepon David, mengatakan bahwa dia akan datang menjemput mereka. Tentu saja mereka sangat senang dan terus menemani mereka, keluarga di rumah dengan ketenangan pikiran. Setelah menyelesaikan panggilan telepon, tiba-tiba David mendengar suara Celeste di luar rumah. David, keluarlah, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. David berdiri. Secara kebetulan, dia juga ingin berbicara dengan Celeste tentang kepergiannya ke galaksi binatang. Setelah membuka pintu dan keluar kamar, David melihat Celeste sedang duduk di halaman kecil. Namun, ada sesuatu yang salah. Dia mengalami hal yang tidak menyenangkan, ekspresi wajahnya dan dia tampak sangat marah. Apa yang salah? Bukankah dia baik-baik saja kemarin? Ketiga wanita itu mengobrol dengan gembira hingga mereka mengabaikanku sama sekali. Jadi kenapa dia seperti ini pagi-pagi sekali? David sedikit bingung. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Celeste. Dia terlalu murung. Aku tidak menyinggung perasaannya, kan? Apakah ini tentang Goldie? Dia tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Sejak awal aku tidak berniat mengambil Goldie. Celeste lah yang meminta Goldie untuk pergi bersamanya. Jadi apa urusanku? David merasa tidak berdaya ketika bertemu dengan wanita yang tidak masuk akal. Lebih penting lagi, dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Wanita ini terlalu kuat. Sambil menggelengkan kepalanya, David menahan hati dan berjalan mendekat. Apa yang bisa saya bantu? David bertanya sambil duduk di seberang Celeste. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1366. David, bisakah kamu mengendalikan dirimu di malam hari, nak? Celeste memandang David dan berkata dengan nada tidak ramah. Hah,
David membuka mulutnya sedikit bingung. Maksudnya itu apa? Apa maksudmu? Ya, meskipun aku tahu sulit bagi pemuda sepertimu untuk kendalikan dirimu. Bisakah kamu mempertimbangkan perasaan orang lain? Celeste, kamu, apa maksudmu? David masih tidak mengerti. Sebenarnya apa yang dikatakan Celeste sangat jelas. Tentu saja dia bisa mengerti. Namun, Celia adalah pacarnya. Bukankah normal kalau kita bermesraan? Ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia, kan? Apa yang saya maksud? Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Apakah Anda benar-benar tidak mengerti atau kamu berpura-pura tidak mengerti? Mulai sekarang, selama aku di sini, kamu tidak diperbolehkan melakukan hal seperti ini lagi. Atau aku akan pergi dan mengetuk pintumu. Sekarang David mengerti sepenuhnya. Ini benar-benar karena aku dan Celia. Meski David memiliki temperamen yang baik, Celeste tetap membuatnya sedikit marah. Wanita ini benar-benar gila. Dia bahkan ingin mengatur ketika orang lain bersikap intim. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Aku ingin tahu bagaimana dia memupuk kekuatan sekuat itu. Celeste, kamu terlalu usil. Celia adalah pacarku. Apa yang salah dengan keberadaan kami intim satu sama lain? Apakah kami menghalangi jalanmu? Saya tidak peduli jika Anda ingin menjadi intim. Tapi jangan lakukan itu di sini. Mengapa? David bertanya dengan curiga. Melihat David seperti ini membuat Celeste marah. Mengapa? Anda masih berani bertanya kenapa? Saya telah hidup lebih dari 1000 tahun dengan aman. Karenamu aku menjadi seperti ini. Sekarang 90% dari kekuatan milikku digunakan untuk menekan kekuatan yang akan meledak di tubuhku. Jika kamu tidak berhenti, semua orang akan dikutuk begitu aku tidak bisa menahannya lagi. David sepertinya mengerti. Sepertinya ini salahku. Tetapi tidak bisakah dia mematikan kekuatan pikirannya? Maka dia tidak akan bisa merasakan apapun. Bagaimana David tahu kalau kekuatan pikiran Celeste baru dihasilkan tidak lama lalu? Jadi masih sangat lemah dan tidak bisa dimatikan sebebas yang dia bisa? Kalau tidak, bagaimana dia tidak punya cara untuk melawan dan membiarkan dia mengganggu fantasi itu? Celeste, kamu bisa mematikan kekuatan pikiranmu. Dengan cara ini Anda tidak akan bisa perhatikan hal-hal eksternal. Dan kamu bisa beristirahat dengan baik, kata David dengan berani. Kamu, Celeste sangat marah sehingga dia tidak dapat berbicara. Dia hampir lupa bahwa kecil ini adalah orang gila. Dia sudah bisa menghidupkan dan mematikan kekuatan pikirannya dengan bebas. Tidak seperti dia yang masih bisa menyalakan dan mematikan kekuatan pikirannya. Tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. David, aku tidak peduli jika kamu menahan diri atau mengendalikan diri. Pokoknya, selama aku masih ada di sini, kamu tidak dapat melakukan hal seperti ini lagi. Anda bahkan tidak dapat melakukannya ketika kita sedang dalam perjalanan 2 hari lagi. Atau aku akan pergi dan mengetuk pintumu. Celeste, kamu meminta terlalu banyak. David tersenyum kecut. Benarkah? Jika kamu teruskan ini, kamu akan tahu konsekuensinya jika aku benar-benar tidak bisa menekannya lagi. Bagus. Demi keselamatannya dan orang lain, David akhirnya memilih menuruti perkataan Celeste. Lagi pula, dialah penyebabnya. Oke, jangan khawatir Celeste. Saya akan memperhatikannya di masa depan. Bahkan jika aku ingin bersikap intim, saya akan keluar hotel dan saya tidak akan tinggal di sini. David menyetujui. Itu lebih seperti itu. Baiklah. Ingat apa yang kamu katakan. Aku pergi dulu. Celeste berdiri dan hendak pergi. Celeste, tunggu. David berhenti. Apa? Celeste bertanya. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Dan saya harap Anda dapat membantu saya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1367. Oh, Anda butuh bantuan saya? Katakanlah. Aku mendengarkan. Celeste duduk lagi. David memberitahu Celeste bahwa dia ingin pergi ke bis galaksi. Dia ingin meminjam identitasnya sebagai penegak alam semesta mengintimidasi klan ular berkepala 9. Pada saat yang sama, dia ingin pembangkit tenaga listrik di galaksi sekitarnya tidak berani menyerang Bima Sakti. Hanya dengan cara inilah mereka dapat meninggalkan bumi, Bima Sakti, dan menuju kerjaan bintang dengan ketenangan pikiran. Jika rumahnya tidak aman, dia tidak akan merasa nyaman setelah dia pergi ke peradaban tingkat tinggi. David tidak ingin melihat Bima Sakti hancur saat dia kembali lagi. Meski kemungkinan ini sangat-sangat rendah, bukan tidak mungkin. Apa David inginnya adalah mengakhirinya. Dia tidak menginginkan kemungkinan sekecil apapun. Celeste, bagaimana menurutmu? Bisakah kamu membantuku? Tanya David. Tentu saja. Celeste tidak akan menolak permintaan sederhana David. Daripada menolak, dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu David menyelesaikan sesuatu.
Celeste awalnya ingin memiliki hubungan baik dengan David si gila. Jadi bahwa ketika dia menjadi lebih kuat, dia pada gilirannya bisa membantu dirinya sendiri dan Iridescent Sekte. Sekarang David meminta bantuan. Itulah yang diharapkan Celeste. Namun, metode membantu juga penting. Dia tidak bisa menyetujuinya begitu saja karena dampaknya akan sangat buruk. Jadi, Celeste berkata, masuk akal jika pihak lain tidak melanggar konvensi alam semesta. Penegak alam semesta tidak dapat melakukan intervensi. Klan ular berkepala 9 paling suka memakan manusia. Mereka menyusup ke Bima Sakti kita berkali-kali dan ingin menahan kami sebagai makanan yang mereka inginkan dalam waktu lama. Itu sudah merupakan pelanggaran dari konvensi alam semesta. Bagaimanapun, mereka adalah peradaban tingkat menengah. Dan kami hanyalah peradaban tingkat rendah. Kekuatan kedua belah pihak terlalu berbeda, maka kamu harus menunjukkan bukti. Bima Sakti baik-baik saja sekarang. Mereka ada di dalam wilayahku sendiri. Dan melanggar aturan bagiku untuk menghukum mereka sebagai penegak semesta. Celeste berkata dengan nada meminta maaf. Faktanya, dia bisa menghancurkan klan ular berkepala 9 dengan mudah selama dia ingin melakukannya. Kelas kecil di peradaban level 5 ini tidak berbeda dengan semut bagi Celeste. Karena melanggar aturan, dia sengaja mengatakannya. Tujuannya agar David merasa bersyukur. Ini akan membantu mencapai hasil yang lebih baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kami tidak akan pergi tanpa khawatir jika kami tidak menggunakannya sebagai contoh untuk menakut-nakuti yang kuat di sekitar kita. David mengerutkan kening. Dia tidak mengira ini akan merepotkan. Apakah penegakan alam semesta yang mengagumkan tidak memiliki kekuatan sebesar ini? Terlebih lagi, dia tidak ingin Celeste membunuh klan ular berkepala 9 secara langsung. Dia hanya ingin menghukum dan memperingatkan pihak lain. Dan saat dia melakukannya, mencapai efek menghalangi orang-orang di sekitar mereka. Ketika dia kembali, itu akan menjadi hari pemusnahan bagi klan ular berkepala 9. Sebenarnya bukan tidak mungkin sama sekali. Sebagai penegak alam semesta, saya dapat menggunakan wewenang saya untuk menghukum klan ular berkepala 9. Tapi itu akan lebih dari merepotkan. Dan aku paling benci masalah, kata Celeste. Jika kamu punya permintaan, kamu bisa mengatakan secara langsung. Sangat membosankan untuk berkeliling seperti ini. Selama saya, David Liddell, bisa melakukannya. Saya setuju dengan Anda asalkan itu tidak melanggar prinsip apapun. David juga tahu bahwa Celeste sedang mencoba untuk bertukar kondisi setelah mengatakan begitu banyak. David, karena kamu sudah mengatakan itu, maka aku tidak akan menahan diri. Anda harus berjanji kepada saya sebuah kondisi. Mengenai kondisinya, saya belum bisa memberitahu Anda sekarang. Kita akan bicara kapan Anda melampaui alam abadi dan mencapai alam berikutnya. Jangan khawatir. Saya tidak akan pernah meminta Anda untuk melanggar prinsip apapun. Oke, saya terima. David berpikir sejenak dan berkata, itu kesepakatan. Lalu kita akan pergi ke bis galaksi. Menghadapi klan ular berkepala 9. Lalu lanjutkan perjalanan kita. Kata Celeste dengan gembira. Betapa senangnya Celeste setelah dia mendapat janji dari orang kuat yang kemungkinan akan melampaui alam abadi di masa depan. Meskipun Celeste baru berusia lebih dari 1700 tahun karena tubuhnya yang memikat, dia sudah mencapai peringkat penguasa alam abadi. Namun, jika dia ingin melampaui alam abadi dan mencapai alam berikutnya, perjalanannya masih panjang. Dia bahkan mungkin terjebak di Sovereign Rank selamanya. Oke, Celeste, itu kesepakatan. David menyetujui. Alasan mengapa dia begitu saja menyetujui Celeste bukan karena alasan tadi. Di masa depan, Celia, Selena, Pearl, dan yang lainnya akan bergabung dengan Iridescent Sekte. Dan mereka semua membutuhkan bantuan dan perhatian Celeste. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1368. David pasti berada dalam hubungan yang sangat rumit dengan Celeste. Jika Celeste benar-benar bisa membawa Celia dan yang lainnya ke alam abadi, David akan menyetujui 10 syarat yang sesuai kemampuannya tanpa ragu-ragu. Setelah ini diselesaikan, mereka akan pergi ke bis galaksi ketika tenggat waktunya sampai. Dengan bantuan identitas penegak semesta Celeste, David akan mengumpulkan beberapa bunga dari klan ular berkepala 9. Adapun jumlah pokoknya, David baru akan menagihnya setelah dia kembali dari kerajaan bintang. Tak lama kemudian, David menerima panggilan telepon yang mengejutkannya. Itu dari Ava. Dia memberitahu David bahwa dia telah memutuskan untuk meninggalkan bumi bersamanya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh David. Dia tidak mengerti bagaimana Ava mengambil keputusan ini.
Kita harus ingat bahwa mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. David berusaha mengubah pikiran Ava melalui telepon namun pada akhirnya gagal meyakinkan Ava. Baiklah. Aku mendapat lebih banyak masalah. Namun karena itu adalah janji. David hanya bisa menerimanya. Kita akan pergi bersama saja. Lagi pula, kita adalah teman sekelas. Karena David gagal mengubah pikiran Ava, dia memintanya menunggu di rumah dan memberitahu padanya bahwa dia akan pergi menjemputnya ketika waktunya tiba. Alasan Ava akhirnya mengambil keputusan seperti itu adalah karena keluarganya. Siapakah David, penyelamat bumi dan orang terkuat? Banyak orang memimpikannya kesempatan untuk mengikutinya. Oleh karena itu, keluarga Ava menyetujui kepergiannya. Sebentar lagi hari terakhir, David langsung mengobrak-abrik ruang. Pergi ke rumah Celia terlebih dahulu. Dan membawa Celia. Kemudian, dia pergi menjemput beberapa orang lainnya. Setelah kurang dari 10 menit, Celia, Selena, Pearl, Sandy, Julia, Amelia, Goldie, dan Ava semuanya berkumpul. Adapun dua pendatang baru, Goldie dan Ava. Para gadis sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi mereka rukun dengan sangat cepat. Amelia dan Ava keduanya termasuk di antara 3 kampus Beles di Salt River Universitas. Dan mereka sudah saling kenal sejak mereka masih di sekolah. Bisa bertemu kenalan di sini membuat Ava merasa sedikit lebih santai. Tidak lama kemudian David membawa semua orang ke halaman. Amadi dan keempatnya pelayan tiba. Setelah keluar dari celah luar angkasa, Amadi melihat sekelompok wanita cantik dan mereka semua sangat cantik. Dev, lumayan. Kamu bahkan lebih baik dariku. Amadi mengacungkan jempol pada David. Amadi, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. David tersenyum pahit. Saya mengerti, kata Amadi sambil menyeringai. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1369. Apa yang kamu mengerti? David merasa tidak bisa berkata-kata di dalam hati. Semua orang telah tiba. Dan mereka semua telah menyelesaikan urusannya masing-masing di rumah. Kini hanya tersisa Celeste, sang tokoh utama. Begitu dia tiba, mereka bisa pergi. David, di mana Nona Celeste? Bukankah dia ada di sini? Amadi tidak dapat menemukan Celeste seperti itu. Dia langsung bertanya pada David. Dalam beberapa hari terakhir, dia hampir melakukan perjalanan keliling bumi. Tidak yakin. Aku tidak melihatnya pagi ini. David menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia juga tidak tahu. David dan Amadi sedang berbicara ketika tiba-tiba ada ruang di halaman berfluktuasi. Sebuah retakan muncul dan Celeste memimpin seorang wanita keluar dari celah tersebut. Itu adalah Lorraine. Setelah memastikan bahwa apa yang dikatakan Celeste benar, dia memilih untuk pergi bersama Celeste, tanpa ragu-ragu. Lorraine bodoh jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini. Kemunculan keduanya langsung menarik perhatian semua orang yang ada di halaman. Karena Celeste dan Lorraine sama-sama memiliki tubuh yang memikat. Temperamen mereka dan gambarannya serupa ketika mereka berdiri bersama. Jika ada yang mengatakan mereka adalah ibu dan anak, tidak ada yang akan meragukannya. Saat David melihat Lorraine, dia terkejut. Mengapa dia ada di sini? David memiliki kesan yang mendalam terhadap wanita itu. Dialah yang memulai hubungan 10 tahun antara Clinton dan Stan. Setelah itu, panggung ini berkembang menjadi panggung bagi generasi muda di Summerland, bersaing untuk mendapatkan supremasi. Selama itu, David juga mewakili Clinton di pertarungan. Pada akhirnya, dia sepertinya menolak permintaan pernikahan Lorraine. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah berinteraksi dengan makhluk luar biasa ini. Tanpa diduga, mereka bertemu lagi di sini. Tampaknya Celeste akan membawa Lorraine bersamanya. Selena sudah siap secara mental untuk kedatangan Lorraine karena Lorraine sudah bertanya padanya tentang Celeste beberapa hari yang lalu. Nona Celeste, siapa ini? Amadi bertanya lantang saat melihat Celeste dengan wanita. Namanya Lorraine. Dan dia akan menjadi muridku mulai sekarang. Celeste menjawab. Amadi terkejut. Nona Celeste benar-benar menerima murid lain. Dia buru-buru menggunakan skill pengamatan bintang dan melihat ke arah Lorraine. Dia menemukan bahwa aura yang terpancar dari wanita ini dan Nona Celeste adalah sangat mirip. Astaga, mungkinkah wanita ini memiliki fisik yang sama dengan Nona Celeste? Planet macam apa ini? Pertama David, lalu Selena, dan sekarang Lorraine. Bahkan jika ketiga orang ini berada di kampung halamanku, bakat mereka pasti akan berada pada level yang menakutkan. Sebuah planet seukuran pelet telah menghasilkan 3 orang yang sangat berbakat dalam waktu yang sama. Sungguh luar biasa, Nona Celeste. Mungkinkah dia sama sepertimu?
Amadi bertanya ketidakpercayaan. Itu benar, Lori memang orang yang sama denganku. Alam semesta memang demikian besar. Jadi pasti sudah takdir kita bisa bertemu satu sama lain di sini. Aku baru setengah produk jadi. Saya berharap untuk melatihnya menjadi produk jadi yang melampaui saya sendiri. Begitu Celeste mengatakan itu, semua orang, termasuk David, terkejut. Mereka memandang Lorraine pada saat bersamaan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1370. Siapa Celeste? Dia adalah penegak alam semesta yang bahkan David pun bukan tandingannya. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia akan melatih Lorraine untuk melampaui dirinya. Ini agak sulit. Celia dan yang lainnya memasang ekspresi iri. Mereka hanya bisa bergabung dengan sekte Iridescent karena David dan Selena. Masih belum diketahui apakah mereka bisa masuk ke alam abadi di masa depan. Namun, setelah apa yang Celeste katakan tadi, Lorraine hampir pasti akan mencapai batas ini. Dibandingkan beberapa dari mereka, dia jauh lebih berbakat. Selamat, Nona Celeste, karena telah menerima murid terkasih lainnya. Bersama dengan Selena, sekte warna-warni pasti akan mencapai level yang lebih tinggi di masa depan. Dia, sepertinya kali ini kita benar-benar datang ke tempat yang tepat, kata Amadi mengucapkan selamat kepada Celeste. Ibunya berasal dari sekte warna-warni, dan Celeste adalah teman baiknya, tumbuh bersamanya. Sekte Iridescent dan Star Mansion juga merupakan teman lama keluarga. Oleh karena itu, Amadi juga sangat senang saat ini. Mereka memang datang ke tempat yang tepat kali ini. Pada awalnya, Amadi sedikit skeptis. Bakat apa yang bisa muncul dari peradaban tingkat rendah ini? Pada akhirnya, dia tidak menyangka akan ditampar wajahnya oleh kenyataan. Sekte warna-warni tidak hanya memperoleh 2 talenta dengan fisik khusus, tetapi Star Mansion juga merekrut David. Seorang pria yang bahkan memiliki skill pengamatan bintang, tidak bisa melihat menembus. Ini berarti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ini sangat bermanfaat bagi kedua kekuatan. Oke, jangan iri pada sekte warna-warni. Jika Star Mansion mengizinkan David untuk bergabung, sekte Anda tidak akan lebih buruk daripada sekte warna-warni, kata Celeste. Sepertinya Nona Celeste juga memperhatikan keanehan David, pikir Amadi dalam hatinya. Kemudian, dia menoleh ke arah David dan berkata, Dev, apa keputusanmu bergabung dengan Star Mansion? Saya dengan tulus mengundang Anda. Kami akan membicarakan hal ini setelah kami tiba dan menyelesaikannya. Amadi, jangan khawatir. Jika saya berencana untuk bergabung, Star Mansion pasti akan menjadi pilihan pertama saya, jawab David. Dia tidak langsung menyetujui atau memberikan kelonggaran untuk diskusi lebih lanjut. Dia tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Akan terlalu terburu-buru jika dia segera bergabung dengan Star Mansion. David sebenarnya tidak mau bergabung dengan kekuatan apapun karena dia berbeda dengan yang lain. Celia dan yang lainnya bergabung dengan sekte warna-warni untuk belajar dan menerima pendidikan. Namun, dia tidak membutuhkan ini. Dia akan baik-baik saja selama ada tempat baginya untuk menghabiskan banyak uang. Bergabung dengan kekuatan tertentu akan membatasi perkembangannya. Lagi pula, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui rahasianya. Dev, kalau begitu mari kita bicarakan itu. Jika Anda ingin bergabung, itu haruslah Star Mansion. Jika Anda mencari kekuatan lain, Anda akan terlihat tidak tulus kepada kami. Lagi pula, kami adalah orang pertama yang Anda kenal. Ini adalah takdir. Amadi juga tidak memaksa David. David harus melakukan ini dengan sukarela. Jika David tidak mau, mungkin bukan hal yang baik untuk memaksanya bergabung. Bahkan jika Amadi tidak bisa merekrut seseorang yang kebal terhadap bintang keterampilan observasi, dia harus membangun hubungan yang baik dengan mereka dan tidak menjadi musuh mereka. Ini adalah aturan kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi di Star Mansion. Tak seorang pun di Star Mansion bisa melanggar aturan ini. Tentu saja, ini mengacu pada situasi di mana perbedaan antara keduanya tidak signifikan. Jika seseorang di alam semesta memberikan bintang keterampilan pengamatan pada yang abadi, jelas itu tidak akan berhasil. Itu akan mustahil untuk melihat melalui apapun karena perbedaan kekuatannya akan sangat besar. Jangan khawatir, Amadi. Saya, David Liddell, akan menepati janji saya. Dan saya tidak akan pernah mengingkari janjiku. Itu bagus. Dev, ada satu hal lagi aku ingin memberitahumu. Star Mansion dan Sekte Warna-Warni adalah teman. Jika Anda bergabung dengan Star Mansion, Anda dapat mengunjungi kekasih kecil Anda kapan saja. Tetapi jika Anda bergabung dengan kekuatan yang lain, hal ini mungkin tidak terjadi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1371.
Sekte warna-warni hanya menerima murid perempuan, dan laki-laki biasanya tidak diizinkan masuk. Perkataan Amadi membuat Selena dan yang lainnya merasa sedikit malu. Namun, tidak satu pun dari mereka yang membantahnya. Jelas sekali, jauh di lubuk hati, mereka tidak keberatan dengan itu. Sementara itu, David memilih mengabaikannya begitu saja. Semakin Anda mencoba menjelaskan hal semacam ini, akan semakin menjadi berantakan. Oleh karena itu, dia memilih untuk mengabaikannya saja. Namun, ada satu orang yang mempunyai pemikiran berbeda. Itu adalah Lorraine. Pada awalnya, David dikenal sebagai orang nomor satu di kalangan muda generasi di Summerland dan meraih kemenangan terakhir dalam 10 tahun janji temu. Namun, dia menolak untuk menikahinya. Hal ini membuat Lorraine merasa sedikit tidak puas. Kini melihat David telah menemukan begitu banyak wanita namun sebelumnya menolak dia. Dia bahkan lebih marah. Bukan karena Lorraine begitu menyukai David, melainkan karena tindakan David mempermalukannya dan The Crumbs. Sejak dia masih kecil, kemanapun Lorraine pergi, dia selalu menjadi pusat perhatian. Lingkungan seperti itu juga membangun harga dirinya yang tinggi. Lorraine tentu saja memiliki keunikan tersendiri karena mampu menimbulkan persaingan untuk pewaris pertama dari dua keluarga teratas, keluarga Warner dan keluarga Zimmerman, di Summerland, dan membuat kedua murid The Crumbs terobsesi. Dia, meskipun demikian, David adalah orang pertama yang menolaknya di depan semua kekuatan yang ada. Suatu negeri, Lorraine masih menyimpan sedikit kebencian terhadap David di dalam hatinya. Sayangnya, belakangan kekuatan David semakin kuat. Keterlaluan. Dia menjadi eksistensi yang perlu dilihat oleh dia dan sektenya. Dia diam-diam menyembunyikan jejak kebencian ini di lubuk hatinya yang terdalam dan memutuskan untuk tidak pernah menunjukkannya. Dia tidak menyangka akan berhubungan lagi dengan David. Selain itu, dia juga melihat begitu banyak wanita di sekitar David. Lorraine mengalihkan pandangannya ke sekelompok wanita di samping David. Meskipun wanita-wanita ini tidak buruk dalam segala aspek dan pasti bisa saja buruk dianggap sebagai keindahan terbaik di bumi, mereka masih kurang. Di antara mereka, hanya Selena yang bisa membandingkannya, dan keduanya bisa jadi dianggap seimbang. Sedangkan yang lainnya, mereka masih tertinggal jauh. Lorraine bukanlah orang yang sombong, tapi dia percaya diri dengan kemampuannya. Lorraine tidak mengerti, mengapa David memilih wanita-wanita ini daripada aku. Apa masalahnya? Apakah karena aku tidak sebaik mereka, atau apakah aku memang seburuk itu? Dia tidak bisa menahan diri untuk melakukan penyangkalan diri. Tidak, aku harus bertanya. David, kapan aku punya kesempatan? Saya harus tahu mengapa dia menolak lamaran pernikahan yang diajukan oleh guru di tempat pertama dan membuatku malu di depan begitu banyak kekuatan di Summerland. Karena dia sangat enggan. Mengapa repot-repot berpartisipasi dalam 10 tahun janji temu? Sebagai orang yang memulai penunjukan 10 tahun, tujuan akhirnya adalah menemukan orang nomor satu di kalangan generasi muda di Summerland. Lalu, dia akan menikah dengannya dan membantu sektenya melewati malapetaka. Pada akhirnya, semua usahanya jatuh ke tangan orang lain. Hal ini membuat Lorraine merasa sengsara. Oleh karena itu, kebencian di hatinya berkobar ketika dia memandang David. Detil pelecehan yang dialami oleh Mondi, kekuatan pikiran David begitu kuat saat ini. Jika mereka hanya bersaing dengan kekuatan pikiran mereka, Celeste, sebuah alam abadi Sovereign Ranker, bahkan tidak akan menjadi lawannya. Sekalipun kebencian pada Lorraine hilang dalam sekejap mata, David tetap saja menangkapnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1372. Dia menoleh untuk melihat Lorraine dan penasaran. Ada yang salah dengan caranya menatapku. Apakah itu permusuhan? Mengapa Lorraine menunjukkan permusuhan terhadapku? Sepertinya aku tidak memiliki hubungan yang bermusuhan dengannya. Sejauh ini, keduanya belum berbicara lebih dari 10 kalimat satu sama lain. Apalagi Lorraine berasal dari sekte tersembunyi, The Crumbs. Hubungan Summerland dan The Crumbs masih sangat baik. Saat mengalokasikan sumber daya, David memberikan perhatian khusus pada The Crumbs. Meski keduanya bukan teman, mereka tidak boleh saling bermusuhan. Namun, kekuatan pikirannya tidak akan membuat kesalahan. David bingung. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan Lorraine memusuhi dia. Mungkinkah cinta menghasilkan kebencian? Mustahil. Keduanya baru bertemu beberapa kali, dan mereka hanya berbicara kurang dari 10 kalimat satu sama lain. Jadi mengapa dia jatuh cinta padanya? Apakah ketertarikanku pada wanita begitu kuat sehingga bahkan wanita seperti Lorraine pun demikian, secantik mungkin secara manusiawi, terpesona oleh pesonaku dan sangat dalam tergila-gila padaku? Apakah dia mulai membenciku karena dia tidak bisa mendapatkanku?
Pikir David dengan angkuh di dalam hatinya. Harus dikatakan demikian dengan pengembangan sistem dan sistemnya yang berkelanjutan semakin kuat. David mulai menjadi semakin narsis. Hanya sedikit permusuhan yang secara tidak sengaja ditunjukkan Lorraine dapat memunculkan hal tersebut. Banyak pemikiran imajinatif di kepalanya. Namun, David mengabaikan Lorraine. Sebaliknya, dia berkata kepada Amadi. Amadi, maksudmu selama aku bergabung dengan Star Mansion, saya bisa dengan bebas masuk dan keluar dari sekte warna-warni? Tidak juga. Sekte warna-warni terdiri dari semua wanita. Begitu pula Star Mansion dan sekte warna-warni bersahabat. Kami masih tidak bisa masuk dan keluar dengan bebas. Namun, selama Anda memiliki Star Order dari Star Mansion, Anda masih bisa sering keluar masuk. Jawab Amadi. Apa perbedaan antara masuk dan keluar secara bebas dan sering? David bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia merasa kedua situasi itu identik. Ada perbedaannya. Masuk dan keluar dengan bebas berarti Anda tidak dibatasi oleh sekte warna-warni. Sering masuk dan keluar berarti akan tetap ada beberapa batasan. Pembatasan apa saja yang ada? Mari kita bicarakan situasi spesifiknya nanti. Masih terlalu dini untuk memberitahumu. Bagaimanapun, Anda hanya perlu tahu bahwa Star Mansion dan sekte Iridescent sangat dekat terikat. Hanya dengan bergabung bersama kami Anda bisa sering mengunjungi Anda, kekasih. Jika tidak, akan sangat sulit bagi pasukan untuk memasuki sekte warna-warni. Celeste, benarkah? David memandang Celeste. Itu benar. Hanya dengan bergabung dengan Star Mansion Anda dapat menjaga hubungan dekat dengan sekte warna-warni. Anda dapat memasuki sekte warna-warni dari waktu ke waktu, dan kamu juga bisa menikahi murid perempuan dari sekte warna-warni. Celeste mengangguk dan menjawab. Sekte warna-warni dan Star Mansion memang adalah teman keluarga. Dan mereka hubungan dapat ditelusuri kembali 10.000 tahun yang lalu. Kedua kekuatan tersebut pada dasarnya memiliki hubungan perkawinan dari generasi ke generasi. Hubungan yang dimiliki generasi ini juga telah mencapai puncaknya. Sekarang, bisa dikatakan saat kedua kekuatan itu paling dekat. Ini karena istri dari kepala Star Mansion saat ini, Ibu Amadi, pernah menjadi murid bangga dari sekte warna-warni. Sementara itu, Celeste dan dia juga merupakan teman baik yang pernah menghadapi risiko kematian bersama. Itu sebabnya Celeste keluar bersama Amadi. Lagi pula, Amadi juga dianggap sebagai keponakannya. Jika tidak, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk melakukan ini. Jika Celeste tidak bisa merekrut David, orang gila, ke dalam sekte warna-warni, dia setidaknya bisa membuatnya bergabung dengan Star Mansion. Dengan begitu, dia akan mengirimkan monster tiada taranya kepada sahabatnya. Jika Star Mansion bisa berkembang, Celeste juga akan ikut berbahagia untuk sahabatnya. Selain itu, dia juga akan mendapatkan beberapa manfaat. Amadi, aku mengerti. Mari kita membicarakannya begitu kita sampai di sana. Sejak sekte warna-warni hanya menerima wanita dan saya tidak bisa bergabung, maka saya akan menganggap Star Mansion sebagai prioritas saya. Tentu saja, saya yakin Anda akan membuat pilihan terbaik. Star Mansion juga akan memberi kamu mendapatkan perlakuan terbaik. Kata Amadi yakin. Ia percaya ketika David tiba di kampung halamannya dan memahami situasinya, dia pasti akan memilih Star Mansion. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1373. Star Mansion bukanlah kekuatan yang paling kuat. Tetapi karena kedekatannya hubungan dengan sekte warna-warni, itu akan menjadi pilihan terbaik David. Setelah percakapan keduanya selesai, Celeste berkata, sejak semuanya ada di sini, saya yakin Anda sudah mengurus urusan pribadi Anda. Jadi, ayo bersiap untuk berangkat sekarang. Celeste, silakan mampir dulu ke planet Royal di pusat Bima Sakti. Saya tidak tahu kapan aku akan kembalilah setelah aku meninggalkan Bima Sakti kali ini. Aku masih punya beberapa hal untuk diselesaikan. Bagaimanapun juga, saya adalah penguasa Bima Sakti. Oke, ayo pergi ke planet Royal dulu. Celeste tentu saja tidak akan menolak permintaan sepele dari David. Setelah mereka selesai, dia melemparkan seekor kura-kura kecil di tangannya ke langit. Setelah kura-kura kecil mencapai langit, ukurannya dengan cepat bertambah. Lalu, seketika itu juga menjadi seukuran pulau, menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Ayo pergi. Celeste memandang ke arah kerumunan dan berkata. Lalu, dia terbang. Amadi pun mengikuti Celeste bersama keempat pelayannya. Orang-orang seperti David, Celia, dan lainnya pernah melihat kura-kura raksasa ini sebelumnya mereka tidak terkejut. Tak lama kemudian, mereka mengikuti di belakang. Hanya Lorraine, Goldie, dan Ava yang belum pernah melihat teknik semacam ini. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan.
Namun, setelah beberapa saat, mereka kembali sadar dan bergegas mengikuti. Ketika semua orang naik ke punggung kura-kura, mereka melihat sebuah istana mewah. Mereka memasuki istana. Ada banyak kamar di sini. Jadi kamu bisa tinggal dimanapun kamu mau. Tidak banyak aturan. Tapi Anda hanya bisa bergerak ke dalam. Jangan tinggalkan rumah ini. Kalau tidak, tidak seorang pun di antara kalian kecuali David yang akan selamat. Celeste pergi setelah mengatakan itu. Sebelum dia pergi, dia menatap David dan memberinya tatapan peringatan. Yang jelas dia sedang menyuruh David untuk tidak melakukan hal bodoh jika tidak dia akan melempar dia. David tahu apa yang dimaksud Celeste sehingga dia hanya bisa menoleh untuk melihat yang lain tempat dengan canggung. Setelah Celeste pergi, Amadi pun bersiap untuk berangkat. Dev, aku akan istirahat. Silahkan. Amadi, istana itu mewah dan besar. Ada lebih dari cukup ruang untuk menampung puluhan orang. Semua orang mulai mencari kamar untuk menetap. Setelah David dan yang lainnya memasuki istana mewah, kura-kura raksasa merobek ruang. Merangkak masuk menuju ke planet royal. Ruang dan ini sangat besar. Kura-kura bergerak lebih cepat dari David di celah luar angkasa. Bagaimanapun, itu adalah bentuk transportasi utama Celeste the Universe penegak hukum. Ia harus melintasi seluruh alam semesta. Jadi kecepatannya juga sangat tinggi. Sementara itu, David juga menemukan kamar untuk beristirahat. Tak lama kemudian, dia mendengar suara Celeste. David, kita sudah sampai di planet royal. Segera urus urusanmu secepat mungkin. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1374. Kami tidak akan ke sana kalau kita menyebabkan kekacauan dan diperlakukan seperti monster. Jika kura-kura sebesar ini muncul di langit di atas planet royal, itu pasti akan mengejutkan banyak orang. David segera berdiri. Apakah kita akan tiba di planet royal secepat ini? Ini jauh lebih singkat daripada waktu yang saya perlukan untuk bergegas kembali. Makhluk apakah kura-kura raksasa ini? Tidak hanya ukurannya bisa diubah dengan bebas, tapi kecepatannya juga mengerikan. Jika ada peluang di masa depan, dia juga ingin mendapatkannya. Transportasi untuk menyelamatkan dirinya dari masalah. David berjalan keluar istana sendirian, melewati tirai tipis, dan datang ke belakang kura-kura raksasa itu. Setelah itu, dia merobek celah dan berjalan keluar. Lapisan tirai tipis yang dia lewati adalah penghalang yang melindungi istana. Retakan luar angkasa itu berbahaya. Selain dari yang abadi, hanya sebagian dari yang abadi yang dapat bertahan di sini untuk waktu yang singkat. Adapun yang lainnya, begitu mereka meninggalkan perlindungan, tubuh mereka akan langsung berubah, hancur karena mereka tidak mampu menanggungnya. Tekanan, bahkan puncak Infinity Ranker pun tidak terkecuali. Oleh karena itu, sebelum memasuki istana, Celeste memperingatkan semua orang untuk tidak keluar, dan hanya untuk bergerak di dalam. David membuka sebuah lorong dan berjalan keluar. Benar saja, dia sudah berada di langit di atas planet royal. Dia sedikit penasaran, bagaimana kura-kura raksasa itu bisa menemukan tempat ini secara akurat? Itu adalah hal yang sangat berguna. Nantinya, dia akan mendapatkan satu untuk digunakan sebagai transportasi. David melangkah maju, dan tubuhnya muncul di planet royal. Saat ini, Nimbus dan Wilfred sedang bermain catur di dalam rumah Nimbus di istana kerajaan di planet royal. Keduanya berimbang dalam permainan tersebut. Nimbus, apakah kamu mendapatkan inspirasi setelah melihat David menerobos alam abadi dan gunakan tubuh emas abadi? Wilfred bertanya dengan keras setelah dia menempatkannya. Bagiannya, Paman Wilfred, bagaimana denganmu? Nimbus tidak menjawab secara langsung melainkan sebaliknya, bertanya secara retoris. Saya sudah tua. Dan sejujurnya, saya tidak punya ambisi untuk mencapai hal ini. Jadi saya tidak punya ambisi merasakan apapun. Jika keluarga Barlowe ingin terus menguasai Bima Sakti, kita akan membutuhkan yang abadi. Anda memiliki peluang terbaik sehingga Andalah yang harus melakukan ini. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Paman Wilfred, kenapa kamu tidak ingin melanjutkan budidaya? Kenyataannya, bakat Anda mungkin tidak lebih buruk dari bakat saya. Jika Anda lebih serius di awal, Anda pasti sudah melangkah ke dalam alam abadi. Jika itu terjadi, tekanan yang ada tidak akan terlalu besar sekarang. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Apa gunanya mengatakan ini? Yang penting sekarang adalah mempertahankan status kekaisaran. Meskipun David mengatakan bahwa dia akan menyerahkannya segala sesuatu di Bima Sakti untuk Anda, Kamar Dagang Liga Timur miliknya secara bertahap akan menjadi kekuatan di luar kendali kekaisaran. Bagaimanapun, dia memang begitu, penguasa Bima Sakti. Aku tahu, Kamar Dagang Liga Timur didukung oleh David.
Sang Master Bima Sakti, dan kecepatan perkembangannya sungguh mengerikan. Tak terhitung kekuatan berbondong-bondong ke sana dengan harapan dapat membina sedikit hubungan dengannya. Nimbus berkata tanpa daya, oleh karena itu, kamu harus menerobos ke alam abadi secepat mungkin. Sejak David menjadi penguasa Bima Sakti, prestise yang kita miliki keluarga telah terakumulasi di Bima Sakti selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan segera terjadi perlahan-lahan digantikan olehnya. Dan tidak akan lama sebelum itu benar-benar hilang. Tapi Paman Wilfred, terlalu sulit untuk menerobos ke alam abadi. Meskipun saya memiliki sedikit inspirasi, namun samar-samar dan saya merasa tidak dapat memahaminya. Saya pikir itu akan memakan waktu untuk menerobos. Nimbus menggelengkan kepalanya. Senang rasanya bisa terinspirasi. Aku takut jika kamu merasa tidak seperti aku, keluarga kita akan hancur. Wilfred akhirnya menunjukkan senyuman. Paman Wilfred, Astrid telah mengalami depresi selama beberapa waktu, dan ternyata belum makan atau minum. Dia mungkin memahami kesenjangan antara David dan dirinya. Apa pendapatmu tentang ini? Nimbus bertanya. Mari mengikuti arus. Kita tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Kalau Astrid bisa bersama David, maka semua orang akan bahagia. Jika tidak, maka tidak ada solusi. Lagi pula, milik David statusnya benar-benar berbeda sekarang. Desa Wilfred. Aku mengerti. Tapi aku merasa tidak enak mendengar Gami memberitahuku tentang situasi Astrid. Sebagai ayahnya, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak mencapai alam abadi sebelum David. Kalau tidak, aku bisa memaksanya menjadi suami Astrid. Paman dan keponakannya mengira mereka menyembunyikan percakapan mereka dengan baik. Lagi pula, mereka berada di istana kerajaan dan sebagian merupakan anggota abadi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1375. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, David telah mendengar semua yang mereka katakan. David merasa sedikit terdiam setelah dia mendengar percakapan di antara keduanya, Nimbus dan Wilfred. Dia benar-benar tidak tertarik bersaing dengan keluarga Barlowe untuk menguasai Bima Sakti. Namun, dia juga mengetahui bahwa keluarga Barlowe masih merupakan keluarga kerajaan Bima Sakti. Dan mereka telah menguasai Bima Sakti selama bertahun-tahun. Seseorang muncul entah dari mana dan bahkan lebih kuat dari keluarga Barlowe. Jadi mereka tentu saja tidak akan menghargai ini. Kekuatan alam abadi David selalu seperti duri di hati keluarga Barlowe. Oleh karena itu, keluarga Barlowe membutuhkan seseorang untuk berdiri dan menerobos alam abadi. Dan setidaknya mampu bersaing dengan David agar mereka bisa merasa lebih nyaman. David juga tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Tidak peduli apa yang dia katakan, keluarga Barlowe tidak akan sepenuhnya mempercayainya. Namun, jika keluarga Barlowe mengetahui bahwa dia akan meninggalkan Bima Sakti, mereka harusnya sedikit lebih lega. Setelah mendengarkan percakapan keduanya, David tidak muncul dengan benar jauh. Jika dia muncul sekarang, itu hanya akan membuat adegan itu semakin memalukan. Nimbus dan Wilfred mungkin akan ketakutan. Lagi pula, mereka bergosip tentang yang abadi di belakang punggungnya dan sudah menyinggung atasan mereka. David pergi dengan tenang dan berencana untuk kembali lagi nanti. Di dalam kamar Putri Astrid di istana kerajaan di planet Royal. Di dalam ruangan berwarna merah muda itu terdapat berbagai macam makanan lezat, yang jumlahnya bisa bertambah. Nafsu makan orang hanya dengan melihatnya. Namun, mereka belum tersentuh. Dua wanita sedang duduk di dekat jendela. Yang lebih muda, Astrid, sedang melihat keluar jendela. Sementara yang satu lagi, Permaisuri Gamora, menatap Astrid dengan sedih. Astrid, makanlah sesuatu. Jika ini terus berlanjut, tubuh Anda tidak akan mampu menerima lagi. Gamora memandang Astrid yang sedang kesurupan dan mencoba mengejar dengan sedih. Hanya ketika seseorang mencapai alam abadi barulah tubuhnya dapat terus berkembang, vitalitas dan bertahan hidup tanpa makanan. Kalau tidak, bahkan sebagian orang abadi seperti Nimbus perlu mendapatkan energi dari makanan. Jika dia tidak makan dalam waktu lama untuk mengisi kembali energinya, fungsi tubuhnya perlahan-lahan akan menurun. Dan pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Namun, ini merupakan proses yang sangat lambat. Orang biasa hanya bisa hidup paling lama 10 hari atau setengah bulan jika mereka tidak makan. Semakin tinggi wilayahnya, semakin besar kekuatannya, yang bisa sangat menunda proses ini. Ibu, aku tidak lapar. Minta mereka pergi. Jawab Astrid dengan tenang. Tidak, Anda harus makan sesuatu hari ini. Sejak David melangkah ke alam abadi dan ditinggalkan sebagai penguasa Bima Sakti, Anda hampir tidak makan apapun. Jika ini terus berlanjut, tubuhmu akan segera roboh.
Mulai sekarang, kalau kamu masih belum makan, ya, aku akan menemanimu. Yang terburuk menjadi yang terburuk. Kita berdua akan mati bersama. Gamora menatap Astrid yang berkata, jika kamu tidak makan, aku juga tidak akan makan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1376. Astrid lalu menoleh ke arah Gamora. Dia melihat rasa sakit di mata ibunya. Tapi dia sebenarnya sedang tidak mood makan sekarang. Setelah David melangkah ke alam abadi dan menjadi penguasa Bima Sakti, dia melampaui keluarganya dalam hal kekuatan, identitas, dan status. Astrid tidak ingin hal ini terjadi, karena jika ini yang terjadi, jarak antara dia dan David akan semakin besar. Ibu, aku benar-benar tidak nafsu makan. Astrid menggelengkan kepalanya dan berkata, Astrid, ada apa denganmu? David baru saja pergi untuk mengurus beberapa bisnis. Dan dia tidak mengatakan dia tidak akan kembali. Jika Anda tidak makan sekarang, tubuhmu akan roboh sebelum dia kembali. Ibu, sebenarnya aku tahu ini hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Meskipun David menyelamatkanku, pada awalnya, dia hanya memperlakukanku sebagai teman. Saya awalnya berpikir seperti itu dengan statusku sebagai Putri Bima Sakti. Aku bisa mengubah pikiran David secara perlahan, tapi sekarang David telah melangkah ke alam abadi. Jadilah penguasa Bima Sakti. Dan jauh lebih baik daripada ayah dan kakek Wilfred. Entahlah apa yang harus dilakukan, kata Astrid, merasa tertekan. Astrid, jangan berpikiran seperti itu. Anda harus percaya diri. Anda adalah salah satunya 4 peri di Bima Sakti, Putri Bima Sakti. Anda adalah yang teratas Bima Sakti dalam segala aspek. David hanya belum menghubungi Anda. Seiring berjalannya waktu, saya yakin dia akan juga menyukaimu. Anda pikir begitu? Ketertarikan Astrid sedikit terguncang. Yah, tentu saja. Dan mengingat betapa luar biasa David sekarang. Bukan, buktikan kalau seleramu luar biasa. Siapa yang tidak ingin suaminya berada di pusat perhatian? Seperti itulah ayahmu saat itu dan itulah yang terjadi menarikku. Seleramu bahkan lebih enak dariku. David sangat baik sekarang. Jadi kamu seharusnya bahagia. Melihat ketertarikan Astrid, Gamora langsung menambahkan. Situasi Astrid selama ini sungguh mengkhawatirkan. Dia tidak makan atau minum. Dia selalu depresi dan tidak tertarik apapun. Tidak ada yang bisa membuatnya mendengarkan. Ibu, sejujurnya, aku tidak ingin David menjadi begitu baik. Saya harap dia akan bersikaplah lebih biasa agar peluangku untuk bisa bersama dengannya semakin besar. Saya menyukainya bukan karena saya punya selera yang bagus dan bisa memprediksi prestasinya hari ini. Bahkan jika dia menjadi cacat sekarang, aku akan tetap menyukainya dan tidak akan membiarkan dia. Gamora memandang Astrid tanpa daya. Say, gadis ini sudah terlalu jauh meninggal dan tidak ada obatnya lagi. Kuncinya ada pada kekuatan dan status David saat ini. Siapa yang bisa mengendalikannya? Siapa yang berani menolak perkataannya? Selain suamiku. Keluarga Barlowe tidak akan menjadi lawannya meskipun mereka menggabungkan seluruh kekuatan mereka. Jika David memang tidak menyukai Astrid, maka hubungan ini akan menemui jalan buntu dan tidak akan ada solusi. Astrid, apapun yang kamu pikirkan, kamu harus makan sesuatu. Aku percaya David tidak ingin melihatmu seperti ini. Jika dia tahu kapan dia kembali, dia akan menjadi tidak bahagia. Anda harus menjaga diri sendiri dan menunggu dia datang kembali. Setelah itu, Anda harus bekerja keras untuk mengejar kebahagiaan Anda sendiri. Aku percaya Astrid tidak lebih buruk dari siapapun. Aku mengerti. Ibu, terima kasih. Kamu harus keluar dulu. Saya ingin sendirian untuk sementara. Jangan khawatir. Nanti aku makan, kata Astrid. Tidak, aku akan makan bersamamu. Gamora menolak. Ibu, bisakah ibu tinggalkan aku sendiri sebentar? Astrid memohon. Gamora ingin menolak. Tapi saat dia melihat mata Astrid yang memohon, dia menghela nafas dalam hatinya dan berkata, oh, tidak apa-apa, aku akan keluar dulu. Tapi kamu harus makan sesuatu nanti. Ya, saya mengerti. Bu, jawab Astrid. Gamora berdiri dan meninggalkan kamar Astrid perlahan. Setelah dia pergi, Astrid tidak makan apapun. Sebaliknya, dia berbalik untuk melanjutkan melihat keluar jendela dengan bingung. Dia bergumam. David, kamu di mana sekarang? Kapan kau kembali? Atau apakah kamu tidak akan pernah kembali? Tahukah kamu di sini ada yang rindu? Kamu begitu banyak sehingga dia tidak bisa makan atau tidur? Aku tahu kamu hanya memperlakukanku sebagai teman, tapi pilihan apa yang aku punya? Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihatmu di kepalaku. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1377.
Kamu adalah pria pertama yang kusuka dalam hidup ini dan kamu akan menjadi yang terakhir. Saya berjanji. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kamar Astrid. Yang mulia, mengapa Anda melakukan ini? David berkata tanpa daya. Awalnya, dia langsung menemui Nimbus untuk memberitahukan bahwa dia akan meninggalkan Bima Sakti. Tanpa diduga, dia mendengar Nimbus dan Wilfred membicarakannya. Untuk menghindari rasa malu, David tidak punya pilihan selain mundur dulu dan menunggu beberapa waktu sebelum pergi. Lalu, dia datang ke kamar Astrid. Alhasil, ia mendengar percakapan antara ibu dan putrinya. David sebenarnya ingin pergi dulu dan mencari Mia. Namun, setelah mendengar kata-kata terakhir Astrid pada dirinya sendiri, dia mengalah. Inilah kelemahannya. Justru karena kekurangan inilah ada begitu banyak perempuan di sekelilingnya. David berpikir untuk berubah. Namun, seperti kata pepatah, bisakah macan tutul mengubah bintiknya? Tidak mudah mengubah karakter seseorang. Selain itu, menurutnya tidak ada yang salah dengan dirinya. Manusia perlu sedikit emosional. Jika dia benar-benar berdarah dingin dan kejam, apa bedanya antara dia dan binatang buas? Astrid mendengar suara David untuk pertama kalinya namun tidak bereaksi. Setelah sekitar 2 atau 3 detik, dia tiba-tiba berbalik dan melihat David berdiri di belakangnya. David, kamu kembali, kata Astrid terkejut. Iya, saya baru saja sampai di planet Royal, jawab David sambil tersenyum. Terima kasih telah datang menemuiku setelah kamu kembali. Astrid benar-benar berbeda dari sekarang. David tidak tahu harus berkata apa mengenai hal itu. Jika dia tidak mendengar perkataan Astrid barusan, dia masih bisa menghadapinya dengan normal. Namun, sejak dia mendengarnya, dia tidak tahu bagaimana menangani situasi ini. Yang mulia, saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Akhirnya, David memberitahunya kebenaran. Kepergiannya dari Bima Sakti adalah fakta yang tidak bisa diubah. Dan Astrid akan mengetahuinya cepat atau lambat. Akan lebih baik jika dia memberitahunya sekarang. Setelah Astrid mendengar itu, senyuman di wajahnya membeku. Katakan selamat tinggal, kemana kamu pergi? Astrid bertanya dengan suara gemetar setelahnya. Menenangkan dirinya, saya akan meninggalkan Bima Sakti. Aku akan pergi ke suatu tempat yang jauh. Dan aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Bagaimana dengan Mia? Akankah dia pergi bersamamu? Astrid mengajukan pertanyaan padanya. Sangat ingin tahu. David juga tidak menyangka Astrid akan menanyakan pertanyaan ini. David bermaksud meminta pendapat Mia. Jika Mia memilih pergi bersamanya, David tidak akan menolak. Dia sudah menyusahkan Celeste. Jadi tidak apa-apa memintanya untuk menerimanya. Orang lain ke dalam sekte warna-warni. Jika Mia tidak mau pergi dan ingin tinggal bersama keluarganya, maka ia sebenarnya lebih baik untuk David. Dengan cara ini, dia hanya akan menyerahkan Liga Timur, kamar dagang padanya. Saya akan meminta pendapatnya, kata David terus terang. Saat Astrid mendengar David mengatakan hal ini, keluh kesah di hatinya memuncak tiba-tiba dan dia tidak bisa menghentikan air matanya mengalir. David akan meminta pendapat Mia. Jadi itu berarti dia membiarkan Mia membuat pendapatnya sendiri. Sebaliknya, David datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk memutuskan sendiri. Tidak sulit untuk melihat bahwa dari awal hingga akhir, David tidak pernah membawanya serius sama sekali. Dan dia hanya bisa dianggap sebagai teman biasa. Sekeras apapun dia berusaha, dia tetap tidak bisa dekat dengan David. Bagaimana Astrid tidak merasa sedih? Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Pendirian David telah membuktikan segalanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1378. Astrid hanya menatap David dengan air mata berlinang, menggigit bibir, dan tidak berbicara. Dia tampak seperti seorang istri muda yang ditinggalkan oleh seorang bajingan. Saat ini, David juga menyadari bahwa perkataannya sepertinya terdengar sedikit salah. Karena Mia diberi kesempatan untuk memilih, Astrid juga harus diperlakukan sama. Pasti sangat menyakitkan untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda. Lalu David memikirkan apa yang baru saja dikatakan Astrid pada dirinya sendiri. Apa yang aku lakukan untuk mendapatkan ini? Aku membuat begitu banyak wanita luar biasa yang sangat merindukanku sehingga mereka bahkan tidak bisa makan atau minum. Sepertinya saya harus benar-benar mengubah nama sistemnya. Saya harus berhenti menyebutnya sebagai sistem yang super mewah. Aku akan menyebutnya sistem super penggoda wanita. Yang mulia, kali ini saya akan pergi ke peradaban yang lebih tinggi. Dan saya akan ajak beberapa teman ke sana. Saya akan memiliki peluang lebih besar untuk menerobos alam abadi dan mendapatkan umur panjang tanpa akhir.
Jika Anda bersedia berpisah orang tuamu ikut denganku, aku bisa mengajakmu. David memecah kesunyian. Benarkah? Kegembiraan terpancar di mata Astrid. Ya benar, tapi kami hanya bisa kembali setelah sekian lama. Oke, saya akan mendiskusikannya dengan ayah dan ibu saya. Astrid tidak mengambil keputusan segera. Padahal sebenarnya dia ingin mengatakan iya pada David secepat yang dia mau untuk mengikutinya. Dia masih membutuhkan persetujuan ayah dan ibunya. Bagaimanapun, dia tidak sendirian. Orang tuanya terlalu berusaha keras padanya. Jadi dia tidak bisa terlalu egois. Kebetulan ada sesuatu yang ingin kukatakan pada ayahmu. Jadi ayo pergi bersama. Oke, setelah Astrid menjawab, dia ingin berdiri. Namun, karena dia tidak makan banyak akhir-akhir ini, tubuhnya menjadi lemah. Dia tersandung dan hampir jatuh. Untungnya, David bereaksi cepat dan menahannya. Kamu harus makan sesuatu dulu. Kamu sangat lemah, kamu tidak bisa pergi. Tetaplah di sini bersamaku. Oke. David mendukung Astrid ke meja sebelum duduk. Makanan mewah dan sangat bergizi di atas meja akan segera berubah dingin. Dengan David di sampingnya, Astrid memiliki nafsu makan yang besar. Kemudian, dia mulai memakannya, makanan dengan elegan. David, kamu juga harus makan. David telah mencapai alam abadi. Jadi dia tidak akan merasa lapar baik dia makan atau tidak. Namun, setelah makan selama bertahun-tahun, sulit untuk berhenti begitu cepat mulai melahap makanan di atas meja. Dia jauh lebih kasar dari Astrid. Ini adalah kebiasaan yang ia kembangkan sejak kecil. Astrid memperhatikan David melahap makanannya, dan suasana hatinya tiba-tiba cerah. Oleh karena itu, dia juga mulai makan dalam porsi besar. Keduanya membereskan semua yang ada di meja. Setelah keduanya selesai makan, permaisuri Gamora muncul di kamar. Dia menatap tercengang ke meja makan yang berantakan. Dia datang untuk melihat apakah Astrid sudah makan dan melihat pemandangan ini. David sudah lama melihat Gamora. Tapi dia tidak peduli. Tidak masalah jika dia ada di sini. Lagi pula ini tidak memalukan. Aku masih harus mencarinya nanti. Tuan David, kamu di sini. Gamora hampir saja memanggil nama David secara langsung. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa semuanya berbeda sekarang. Dan David adalah sang guru Bima Sakti dan abadi pertama Bima Sakti. Eksistensi yang bahkan suaminya, Kaisar Nimbus, perlu hormati. Anda tidak perlu bersikap sopan kepada saya, Nyonya Barlowe. Anda sebaiknya memanggil nama saya saja David. Aku dan Astrid berteman. Jadi aneh kalau kamu memanggilku seperti itu. Ibu, teriak Astrid sambil tersipu. Tuan David, saya tidak akan berani melakukan itu. Anda adalah penguasa Bima Sakti sekarang. Jadi kita tidak bisa melanggar peraturan, kata Gamora dengan nada hormat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1379. Karena saya adalah penguasa Bima Sakti, sayalah yang seharusnya mengatur aturan. Di dalam istana kerajaan tempat Kaisar Nimbus tinggal. Apakah kamu bilang kamu akan meninggalkan Bima Sakti? Nimbus memandang David dan bertanya dengan heran. Wilfred dan Gamora di samping mereka juga terkejut. Kita harus tahu bahwa David sekarang adalah penguasa Bima Sakti dan memang begitu sudah berdiri di puncak Bima Sakti. Di Bima Sakti, kata-katanya memiliki bobot yang sangat besar dan tidak ada yang berani menentangnya. Namun, saat ini, David tiba-tiba berkata ingin pergi. Apa yang sedang terjadi padanya? Nimbus dan yang lainnya tidak dapat memahaminya. Ya, Tuan Barlowe, jawab David. Jika Anda meninggalkan Bima Sakti, kemana Anda akan pergi? Ke peradaban tingkat tinggi. Apa yang akan kau lakukan di sana? Bukankah lebih baik tinggal di sini dan menjadi penduduk lokal tiran? Setelah Anda meninggalkan Bima Sakti dan menuju peradaban tingkat tinggi, Anda kekuatan alam abadi saja tidak cukup, kata Nimbus. Bahkan, jauh di lubuk hatinya, ia juga berharap agar David pergi. Selama David pergi, Bima Sakti akan tetap menjadi milik keluarga Barlowe. Namun, jika David pergi, akan ada masalah lain. Itu adalah ancaman dari galaksi lain, terutama galaksi ular berkepala 9. Ras itu memperlakukan manusia sebagai makanan, dan bisa dikatakan mereka adalah musuh alami manusia. Selain itu, David menerobos alam abadi dan benar-benar menyinggung pihak lain berpesta. Begitu David, pencegah kuat di alam abadi, pergi. Kemungkinan besar dia akan pergi. Klan ular berkepala 9 akan menyerang lagi. Bagaimana keluarganya akan melawan? Bagaimana cara Bima Sakti menolak? Ide sempurna dalam benak Nimbus adalah David membantunya menerobos kekal alam sebelum pergi. Tuan Barlowe, kali ini saya akan membawa beberapa teman. Dia, sulit bagi mereka untuk menerobos jika mereka tetap tinggal di Bima Sakti.
Sebaliknya, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai alam abadi dalam level tinggi peradaban. Hanya ketika mereka mencapai alam abadi barulah mereka memiliki akhir yang tak ada habisnya. Umur panjang. Saya tidak ingin semua orang di sekitar saya meninggalkan saya satu persatu dalam waktu dekat. Masa depan. Akhirnya meninggalkanku sendirian. Jawab David. Tetapi David, bagaimana jika klan ular berkepala 9 menyerang lagi setelah kamu pergi? Tanpa Anda, kami akan tidak dapat melawannya dan hal ini dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat serius bagi Bima Sakti. Namun, jika kamu benar-benar ingin, aku tidak bisa menghentikanmu untuk pergi. Aku hanya kuharap kalian bisa menyetujui satu syarat, kata Nimbus. Mari kita dengarkan. Tuan Barlowe, David awalnya ingin mengatakan bahwa dia akan mengurus 9 berkepala klan ular sebelum pergi. Ini adalah apa yang dia rencanakan sejak awal-awal. Namun, David berubah pikiran setelah mendengar perkataan Nimbus. Dia ingin melihat kondisi apa yang Nimbus tawarkan. David, saya telah lama terjebak di sebagian alam abadi. Saya sudah sedikit pemahaman saat kamu menerobos alam abadi terakhir kali. Tapi itu tidak cukup. Saya harap Anda dapat menyampaikan beberapa pengalaman menerobos alam abadi dan bantu saya dengan terobosan saya juga. Jadi, meskipun kamu pergilah, Bima Sakti akan aman bersamaku. Bagaimana menurutmu? Nimbus melihat pada David penuh harap setelah selesai berbicara. Bukan hanya dia, Wilfred, Gamora, dan Astrid juga menatap David. Mata mereka dipenuhi kerinduan menunggu jawaban David. Jika David benar-benar membantu Nimbus menerobos ke alam abadi, itu akan terjadi sempurna. Namun, semua orang tahu bahwa seseorang tidak boleh menyebarkan pengetahuan seperti ini sembarangan kecuali mereka adalah ayah dan anak atau guru dan murid. Atau mungkin anggota keluarga yang sangat dekat. Jika tidak ada seorang pun yang akan mewariskan pengalaman berharga tersebut. Namun, David tersenyum pahit di dalam hatinya karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana membantu Nimbus dan dia tidak memiliki pengalaman untuk diteruskan kepadanya. David hanya memiliki pengalaman dalam membelanjakan uang dan tidak ada yang akan mempercayainya. Dia mengatakannya dengan lantang. Segala yang dimiliki David saat ini diperoleh melalui pengeluaran uangnya tanpa henti. Jika dia bisa membantu Nimbus menerobos menggunakan metode ini, David tidak akan bisa melakukan tentang hal itu. Bagaimanapun juga, Bima Sakti akan memiliki lapisan perlindungan lain seperti ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1380. Lebih jauh lagi, David percaya bahwa setelah dia sampai di Star Kingdom, dia akan mendapatkannya poin yang cukup mewah untuk segera meningkatkan kekuatannya. Ketika David kembali lagi nanti, dia mungkin meremehkan yang abadi. Tuan Barlowe, bukannya aku tidak ingin membantumu. Saya juga berharap bahwa Bima Cara dapat memiliki tambahan abadi yang dapat memberikan lapisan perlindungan ekstra. Tapi aku mungkin tidak punya cukup waktu karena aku harus segera berangkat. David menggeleng kepalanya dan berkata, dia tidak mengatakan bahwa dia tidak dapat membantu. Namun sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia tidak dapat membantu cukup waktu karena dia tahu bahwa meskipun dia memberitahu mereka, tidak ada yang akan percaya. Perkataan David mengecewakan Nimbus dan yang lainnya. Memang dia masih enggan membantu keluarga Barlowe. Tapi kalau dipikir-pikir, jika ada yang abadi lainnya di Bima Sakti, milik David status sebagai penguasa Bima Sakti akan terancam. Tidak ada seorang pun yang mau melakukan itu. David bukan orang suci. Jadi dia tidak akan dengan sengaja menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Begitu. Maaf karena gegabah, kata Nimbus kecewa. Meski sudah menduganya, Nimbus tetap merasa kecewa saat David mengatakannya dengan suara keras. Dia memang terinspirasi saat terakhir kali dia melihat David menerobos abadi realem dan gunakan tubuh emas abadi. Namun hanya mengandalkan ini saja tidak cukup untuk menerobos alam abadi. Nimbus membutuhkan lebih banyak bantuan untuk melewati rintangan besar ini. Dia berpikir bahwa David akan setuju untuk membantunya demi Bima Sakti keamanan sejak dia hendak pergi. Di luar dugaan, David masih ogah-ogahan. Nimbus juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia berpikir dari sudut pandang lain, dia tidak akan membantu David juga jika dia harus alam abadi sebelum David. Jika ada dua orang yang menunggangi kuda, maka yang satu harus menungganginya di belakang. Hal itu juga benar dalam situasi ini. David melihat ekspresi anggota keluarga Barlowe dan tidak bisa membantu menjelaskan. Tuan Barlowe, aku benar-benar tidak punya waktu. Ada dua orang dengan kekuatan mengerikan menungguku sekarang. Aku juga tidak bisa membuat mereka menunggu lama. Jika tidak, akan ada konsekuensi yang serius. Oh,
Apakah masih ada orang di Bima Sakti dengan kekuatan yang akan membuatmu takut? Nimbus sangat tidak percaya. Bima Sakti tidak. Tapi mereka bukan berasal dari Bima Sakti. Bukan dari Bima Sakti. Dari mana asal mereka? Mereka berasal dari peradaban tingkat tinggi. Peradaban tingkat tinggi? Apakah peradaban tingkat tinggi yang Anda tuju? Tepat. Tapi mereka punya identitas yang menurutku seharusnya sudah kamu dengar. David membuat Nimbus gelisah. Apa itu? Mereka adalah penegak alam semesta. Apa? Nimbus dan keluarganya kaget. Mata mereka terbuka lebar. Dan wajah-wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Penegak alam semesta? David benar-benar bertemu dengan penegak alam semesta dan mereka menunggunya. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebagai keluarga kerajaan Bima Sakti, keluarga Barlowe tentu saja mengetahui penegak alam semesta. Itu adalah sekelompok orang gila yang menjaga keteraturan seluruh alam semesta. Mereka selalu misterius. Meskipun hanya sedikit orang yang bertemu dengan mereka, reputasi mereka tetap bergema di seluruh dunia. Semesta. Ini adalah sekelompok orang yang benar-benar telah menakuti banyak nyawa. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya. Novel SSK. Dan novel lainnya.